Bang Togar dan Bang Firdaus, mungkin gimana nih Bang melihat kasus dari Agus Salim dan Novi ini soal permasalahan donasi, seperti apa sih yang Abang lihat? Jadi kalau saya dari sisi kemanusiaan, apa yang dilakukan Novi itu adalah sesungguhnya niat tulus dari seorang Novi kepada orang yang bernama Agus terkait permasalahan karena dia tersiram air keras. Namun yang kita sangat sesali dan sangat disayangkan, artinya setelah keinginan Agus dapat terrealisasi oleh Novi, itu mendapatkan donasi dari masyarakat, dan donasi itu tidak melalui Novi, tapi langsung ke pihak Agus, hampir senilai 1,5 miliar, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan awal peruntukan. Nah, ini yang akan menjadi suatu problem ataupun permasalahan. Tapi dari yang Bang Togar lihat, sebenarnya uang donasi ini sudah pure milik Agus atau seperti apa nih? Jadi kalau kita lihat, itu bukan terkait kepemilikan. Kalau kepemilikan adalah, itu kalau kita bekerja, mendapatkan pembayaran, itu 100% milik kita. Namun kalau ini mendapatkan satu donasi, ataupun satu sumbangan namanya, itu kalau kepemilikannya itu berasal dari orang lain yang bukan berdasarkan suatu prestasi ataupun pekerjaan atau upah. Jadi itu adalah hak milik daripada masyarakat yang diperuntukkan. Apa maksud tujuan donasi tersebut? Kalau maksud tujuan donasi tersebut terkait operasi mata, ya laksanakan, utamakan untuk operasi mata dulu. Kalaupun nanti ada sisa, silakan dipergunakan, tapi bukan untuk ke hal-hal lain, apalagi hal-hal konsumtif, hal-hal yang memang tidak di luar konteks permasalahan awal, yaitu donasi air keras, terutama untuk mata Agus supaya agar sembuh. Bang, bagaimana sih Bang secara hukum jika tidak ada perjanjian tertulis Agus memakai uang donasi untuk kebutuhannya ini Bang? Nah, kalau memang nanti ternyata Agus tidak sesuai, maka pihak penyandang dana atau pemberi dana, bisa dibayangkan loh, pemberi dana atau penyumbang dana itu bukan cuma satu loh. Berarti banyaknya orang bisa melaporkan Agus. Nah, terkait menguasai dana yang tidak diperuntukkan kepentingan diri dia sendiri, malah untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau nggak ada perjanjian tertulis nih Bang? Di sinilah letaknya. Kalau perjanjian tertulis kan adanya suatu prestasi yang tidak bisa dilakukan karena sebab-sebab atau musabab hal-hal yang ditentukan lain. Namun karena ini tidak ada suatu perjanjian, murni pure untuk donasi loh. Sekali lagi ya, garis besar murni pure untuk donasi terkait pengobatan mata, ya laksanakan untuk pengobatan mata. Itu total fatal. Berarti Bang Novi ini punya hak untuk minta dikembalikan berarti? Haknya itu akan muncul kalau memang tidak sesuai peruntukan awal. Karena ada pertanggungjawaban moral Novi sendiri kepada netizen. Jangan malah netizen melaporkan Novi untuk hal-hal yang namanya hoax atau palsu. Kata Novi kan dalam hal pertama untuk open donasinya terkait operasi mata. Tapi faktanya tidak digunakan itu. Novi nanti mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kan kasihan Novi dong. Novi tidak menggunakan, Novi niatnya baik, Novi niatnya tulus, malah dia dipertanyakan sama pihak netizen yang karena uang dari mereka. Bahkan Novi bisa dikatakan penyalahgunaan daripada open donasinya, kan repot. Bang, kondisi Agus tertekan dan makin stres dengan kasus ini Bang. Tanggapan Bang Togar seperti apa nih Bang? Sebenarnya bukan masalah tertekan apanya. Ini sekarang kalau kita lihat awal podcast, itu kan sebenarnya fine-fine aja. Ya, tidak ada masalah. Bahkan di podcast tersebut udah clear kok. Ya, tidak akan ada permasalahan timbul. Nah, stresnya ini ya karena apa? Masyarakat menuntut. Gitu loh, bukan stres apa-apa. Ya, stresnya itu kan karena perbuatan Agus sendiri. Ya, yang tidak menjalankan amanah daripada masyarakat yang memberikan sumbangan tadi, donasi tadi gitu. Jadi ya wajar aja dia stres. Ingat loh, amanah itu bukan 100% milik kita, amanah milik umat. Bayangkan kalau umat menghujat,
Bayangkan dosanya kita itu. Wih, serem. Bang, bagaimana uang donasi yang justru diambil kembali oleh pihak Novi nih Bang? Padahal kan donasi tersebut ditunjukkan untuk Agus. Nah, kembali lagi, diambil apakah atas perintah Novi atau seketika dikembalikan oleh pihak Agus? Kata diambil itu, apakah pantas kita pakai itu gitu? Saya rasa kan tidak seperti itu. Bang, apa hukumannya Bang? Uang tersebut jika ditahan oleh pihak Yayasan Novi dan tidak diberikan kepada Agus Bang? Jadi tidak ada konsekuensinya, karena tadi uang itu adalah milik masyarakat yang dititip kepada Agus melalui Novi. Namun dipergunakan tidak sesuai tepatnya, sesuai daripada peruntukan, dan diserahkan kembali ke Novi, ya itu nggak ada unsurnya karena Novi kan tidak minta. Gitu loh. Nah, silakan saja apakah Novi melalui yayasannya memberikan kepada donasi orang-orang yang memang memerlukan dana, kan itu lebih mulia daripada diperuntukkan untuk seseorang namun orang tersebut tidak mempergunakan dengan baik, bahkan menempuh jalur hukum dengan menggandeng pengacara. Ini kan keterlaluan gitu. Kenapa sih kita tidak baik-baik saja, selesai, kan tidak usah diperpanjang, bisa musyawarah, atau awalannya kan baik antara hubungan Novi dengan Agus. Iya Bang, ini gimana Bang melihat Agus melaporkan Novi ini Bang? Ya jelas tidak manusiawi lah, artinya kita sudah ditolong, sudah dibantu, dan Novi juga bahkan ada akibat disuspend dari IG karena menayangkan Agus secara vulgar mungkin, ya kan? Coba bayangkan, demi donasi 1,5 ada risiko yang memang diambil oleh Novi. Nah, malah sekarang Novi dilaporkan, kan ini kita sangat sayangkan. Harusnya selesailah secara musyawarah, cabutlah laporan itu, gak usah diperlanjut, ini kan malu bilangnya. Itu kan bukan uang Agus murni, itu adalah uang masyarakat, bukan uang Agus loh. Jadi jangan bilang itu uang Agus murni. Murni itu kalau memang hasil kerja. Ini donasi, sekali lagi donasi, uang umat, sedekah. Jadi jangan dikatakan uang sedekah itu milik kita, jangan, sedekah itu milik umat. Bang, dari uploadan Abang kan Abang bersedia nih membantu Novi setelah dia dilaporkan oleh Agus nih Bang. Itu ya, seperti apa sih Bang? Jadi kita ini sebagai seorang advokat punya sumpah. Apabila ada suatu ketidakadilan dan kita diwajibkan dalam hal aturan hukum yaitu undang-undang, wajib menolong siapapun, bahkan orang yang dalam keadaan seperti Novi. Apalagi saya sudah mendeklar akan membantu Novi dengan cara pro bono. Artinya tidak memungut biaya 1 rupiah pun. Karena jelas si Novi ini dizolimi, gitu loh. Diputar balik faktanya, seolah-olah Novi yang melakukan suatu kriminal, perbuatan melawan hukum. Ini kan nggak benar. Tapi Bang, kenapa Bang Togar ingin membela Novi gitu Bang? Analisa Saya adalah ada seseorang yang telah membantu kita, kok bukannya mendapatkan perlakuan terima kasih dengan sopan santun, dengan kekeluargaan, malah dia dilaporkan ke polisi. Ini yang sangat kita sayangkan. Bang Togar sendiri dari Lubuk Hati yang Dalam inginnya seperti apa sih Bang? Kalau saya terkait permasalahan ini bisa diselesaikan kok secara kekeluargaan, nggak perlu menempuh hukum. Karena apa? Sesuatu ini kan awalnya baik, tadi seperti saya bilang, donasi itu kan kita amal ibadah. Kenapa amal ibadah yang harusnya kita lakukan dengan tulus, dengan hasil yang baik, malah menjadi konflik hukum? Kan sangat kita sayangkan. Carilah nanti Agus, kalau bisa, ya cobalah istilahnya tanya hati nurani, apakah Agus sudah dalam kondisi sekarang tersakiti, apakah mau mengikuti proses kepada laporan polisi yang begitu sangat panjang nanti, di mana ada perjalanan yang memang Agus sendiri yang tadinya harus fokus kesehatannya malah jadi keseret-seret terkait masalah hukum, kan kasihan Agus. Terakhir yang mau Abang sampaikan Bang Togar? Nah, kalau saya secara hukum, daripada kita berpolemik di jalur hukum, menang akan jadi debu, kalah akan menjadi abu, lebih bagus damai. Damai itu adalah indah. Oke, aman.